Messi's corner, what a header that is! Alexis McAllister! Jose Mourinho ternyata nggak pernah berbohong tentang satu hal ini. The Special One pernah bilang tidak ada pelatih yang bisa melatih Lionel Messi. Alasannya karena La Pulga sudah tahu harus melakukan apa di lapangan. Komentar Mourinho ini terbukti jelas dalam 2 pertandingan terakhir Leo. Menghadapi Mesir dan Swiss, Messi menunjukkan satu hal janggal. Bahkan Lionel Scaloni sampai harus melakukan klarifikasi tentang hal tersebut. Dan satu kejanggalan Leo itu turut mengantarkan kemenangan Argentina ke semifinal. Padahal tim Tango nyaris saja harus bertarung hingga babak adu penalti. Ada yang janggal dari permainan Messi melawan Swiss. Kita kembali melihat sebuah fenomena ajaib dari Lionel Messi. Di pertandingan perempat final, La Pulga menampilkan satu kejanggalan yang luput disadari banyak orang. Messi bukan cuma mengelabui kita semua, dia juga menipu pertahanan Swiss. Kepala La Pulga seperti bisa membaca strategi lawannya tersebut, lalu mencari solusi terbaik untuk mengatasinya. Dan semua itu ditunjukkannya dengan jenius. Messi tidak selalu harus mencetak gol untuk bikin kita kagum. Hanya dengan satu kejanggalan ini, Leo berhasil membuat siapapun respect padanya. Namun, sebelum membahas jauh tentang hal tersebut, kita akan mengulas sedikit kronologi pertandingan Argentina melawan Mesir. Sebuah laga yang nyaris melempar tim Tango ke jurang kesedihan. Argentina ternyata memang hobi membuat pendukungnya senam jantung. Lagi-lagi tim Tango menang dengan susah payah melawan Swiss di babak perempat final. Padahal Argentina sudah unggul cepat lewat gol Alexis McAllister. Di menit ke-10, gelandang Liverpool ini membuka skor pertama La Albiceleste. McAllister mengonversi umpan sepak pojok terukur dari Lionel Messi. Sundulannya ke tiang jauh nggak bisa dibendung oleh Gregor Kobel. Gol ini juga menandai asis ke-10 Messi di Piala Dunia. Sebelumnya, La Pulga sudah memecahkan rekor asis terbanyak yang dipegang Diego Maradona. Sayangnya, Argentina nggak memanfaatkan momentum ini. Mereka justru menurunkan tempo setelah unggul 1-0. Ini bisa dilihat dari statistik di babak pertama. Swiss bahkan tampil lebih berbahaya dalam keadaan tertinggal. Mereka berhasil menyentuh bola lebih banyak di kotak penalti Argentina. Swiss juga berani memegang kontrol permainan dengan mendominasi possession, sesuatu yang jarang dialami oleh Argentina di laga-laga sebelumnya. Keputusan Argentina untuk menahan tempo akhirnya berbuah petaka. Swiss berhasil menyamakan gol di menit ke-67 dan Ndoye membobol gawang Emiliano Martinez. Berbeda dengan Argentina, permainan Swiss justru semakin gila setelah mencetak gol. Mereka terus berusaha mengejar gol kedua. Kombinasi Ndoye dan Brel Embolo jadi momok berbahaya untuk Argentina. Dua penyerang Swiss ini punya kecepatan super saat counter attack. Namun ketika pasukan Nati sedang mendapat momentum, drama terjadi di menit ke-71. Embolo mendapat kartu kuning kedua akibat simulasi diving. Penyerang Rennes ini menjatuhkan dirinya sendiri saat berduel dengan Leandro Paredes. Wasit awalnya memberikan free kick untuk Swiss, namun setelah mengecek VAR, keputusan tersebut dianulir. Dan Embolo malah mendapatkan kartu kuning kedua.
Banyak yang menyebut momen ini jadi bukti Argentina kembali diuntungkan. Narasi anak emas FIFA lagi-lagi bertebaran di sosial media. Padahal keputusan wasit sudah 100% tepat. Kasus yang sama pernah terjadi di pertandingan Amerika Serikat melawan Paraguay. Saat itu wasit membatalkan pelanggaran untuk Paraguay karena Miguel Almiron terbukti melakukan simulasi diving. Swiss akhirnya bermain dengan 10 orang. Meski begitu, Argentina tak kunjung mampu memanfaatkan keunggulan pemain. Hingga waktu normal berakhir, tim Tango belum menambah gol. Tekanan kian membesar untuk Argentina. Jika Swiss berhasil bertahan hingga adu penalti, maka peluang pertandingan menjadi 50-50. Babak adu penalti justru jadi kerugian besar untuk tim Tango, karena mereka sedang dalam posisi unggul jumlah pemain. Namun, seperti yang kami sebut di awal, Argentina punya Messi. Di momen-momen genting seperti ini justru ada sesuatu yang janggal dari Leo. Saat pertandingan berlanjut ke extra time, kita melihat Leo yang berbeda. La Pulga justru nggak sering menusuk ke kotak penalti Swiss. Messi malah banyak berjalan santai di area tengah lapangan. Seolah-olah ada yang disembunyikan La Pulga dari para defender Swiss. Ternyata Messi sengaja menarik diri dari kotak penalti pasukan Nati. Leo mundur beberapa meter untuk bisa mengatur tempo permainan. Karena kalau dia memosisikan diri di depan kotak penalti, ada terlalu banyak pemain Swiss yang mengepungnya. Hal ini bisa membuat serangan Argentina mandek. Jika kita melihat dari heatmap, Messi sedikit sekali menusuk langsung ke kotak penalti. La Pulga bahkan sempat turun jauh ke bawah untuk menjemput bola. Pergeseran gaya main Messi di extra time ternyata mengubah segalanya bagi Argentina. Para pemain Swiss jadi terpancing dengan Messi. Alhasil, striker-striker Argentina punya ruang lebih bebas untuk mencari celah kosong. Hasilnya adalah gol Julian Alvarez di menit ke-112. Alvarez melepas tendangan melengkung yang melaju kencang ke gawang Kobel. Sebuah gol yang layak menjadi goal of the tournament. Namun, lihatlah selebrasi Alvarez setelah mencetak gol. Dia berlari ke arah Messi dan memeluknya, seolah ada peran besar La Pulga dalam gol tersebut. Ternyata Alvarez memang mempersembahkan gol itu untuk La Pulga. Saat diwawancarai setelah pertandingan, Alvarez mengatakan seperti ini. Kami akan melakukan apapun agar Messi memenangkan trofi Piala Dunia keduanya. Setiap pertandingan adalah pertarungan kamu untuk Leo. Hal pertama yang saya lakukan setelah mencetak gol adalah memeluk Messi, tegas Alvarez. Dan kemenangan Argentina pun ditutup oleh Lautaro Martinez. Skema counter-attack tim Tango diselesaikan dengan manis oleh Lautaro. Lagi-lagi ada peran Messi yang menjadi decoy atau pengecoh. Leo menarik dua pemain Swiss untuk mengawalnya saat Thiago Almada membawa bola. Ketika Almada gagal menyelesaikan peluang, bola pun memantul ke arah Lautaro yang tak terkawal. Striker Inter Milan itu dengan mudah memasukkan bola ke gawang. Ini bukan kali pertama Messi mengubah posisinya di pertandingan. Pada 16 besar melawan Mesir, Leo sempat bermain sebagai winger kanan. Semua orang mengira itu adalah instruksi Lionel Scaloni. Pasti pelatih Argentina itu menemukan celah untuk mengeksploitasi Mesir. Salah satunya menggeser Messi ke sayap. Namun, ternyata dugaan itu salah besar. Bukan Scaloni yang meracik skema itu. Justru Leo sendiri yang punya inisiatif untuk bermain melebar. Seolah-olah kepala Messi bisa membaca isi pikiran Scaloni, lalu menerjemahkannya ke dalam pertandingan tanpa perlu diberikan arahan dari sang pelatih. Semua ini diakui oleh Scaloni. Dia mengungkap fakta itu pada konferensi pers jelang menghadapi Swiss. Saya tidak memikirkan perubahan itu, karena Messi bisa menentukan sendiri apa yang harus dilakukannya di lapangan.
Dia pergi ke sisi kanan dan seluruh tim menyesuaikan dengan dirinya, tutur Scaloni. Pernyataan La Scaloneta ini persis dengan apa yang diungkapkan oleh Jose Mourinho. Pada 2019 silam, The Special One pernah berkata seperti ini tentang Messi. Sebagai contoh, saya tidak pernah bisa melatih Messi, tapi tidak ada seorang pun yang bisa melatih Messi. Dia mungkin akan mengajari Anda beberapa hal, karena dia terlahir dengan segalanya dan sudah mengetahui segalanya, tutur Mourinho. Bayangkan pelatih sekaliber The Special One yang dikenal punya rivalitas tinggi dengan Messi pun berani jujur. Mourinho bahkan memberikan statement setinggi itu untuk Messi. Enggak cuma itu, Mourinho juga mengaku Leo membuatnya jadi pelatih yang lebih baik. Padahal keduanya nggak pernah bekerja sama dalam satu tim. Messi tidak pernah bermain bersama saya, tetapi dia bertarung menghadapi tim saya dan membuat saya menjadi pelatih yang lebih baik, karena harus mempersiapkan pertandingan untuk menghentikannya, lanjut Mourinho. Cobain sepatu running Adidas Duramo yang lagi diskon besar-besaran, cek linknya di bawah ini. Magis La Pulga siap hancurkan Inggris di semifinal. Kita sudah melihat kehebatan Lionel Messi di perempat final. Kemudian La Pulga dan kolega akan melakoni laga super berat menghadapi Inggris. Pertandingan yang penuh rivalitas dan tensi tinggi. Sejarah panas antara tim Tango dan The Three Lions sudah terjadi sejak 1966. Lalu rivalitas semakin membara setelah insiden gol tangan Tuhan dari Diego Maradona. Momen yang terjadi di Piala Dunia 1986 itu membuat Inggris tersingkir di perempat final. Sementara Argentina dan Maradona sukses meraih gelar juara. Namun insiden itu bukan puncak dari rivalitas panas mereka. Klimaksnya terjadi pada gelaran Piala Dunia 1998. Ketika David Beckham diusir dari lapangan akibat menjegal kaki Diego Simeone. Beckham terbakar amarah akibat provokasi Simeone. Kartu merah Becks akhirnya membuat Inggris tersingkir di 16 besar. Setelah itu Beckham menjadi public enemy di seantero Inggris. Dia dan keluarganya diteror, bahkan sempat mendapat ancaman pembunuhan. Rivalitas Inggris-Argentina juga bukan karena sepak bola semata. Ada sejarah perang Falkland yang turut memanaskan perseteruan mereka. Konflik berdarah ini memunculkan sentimen anti-Inggris di kalangan orang-orang Argentina. Dan kali ini kedua negara akan kembali bertemu di semifinal Piala Dunia 2026. Bagi Messi, ini adalah kali pertama dia menghadapi Inggris. Di sepanjang karirnya, Leo belum pernah melawan The Three Lions. Boleh dibilang, untuk pertama kalinya tim Tango akan melawan negara unggulan di Piala Dunia 2026. Sejak fase grup dan babak gugur, Argentina belum bertemu calon juara. Kali ini mereka sudah ditunggu oleh Inggris. Thomas Tuchel dan anak asuhnya diunggulkan sebagai kandidat juara. Menurut Opta, persentase Inggris meraih gelar ada di bawah Argentina. Kedua negara ini berada di urutan ketiga dan keempat, sementara dua posisi teratas diduduki Prancis dan Spanyol. Apakah Argentina bisa mengatasi perlawanan Inggris? Pertanyaan seperti ini menarik untuk dijawab, karena Argentina selalu kesulitan sejak babak gugur dimulai. Mereka sudah 2 kali harus bermain hingga extra time. Hanya saat menghadapi Mesir, tim Tango menang di waktu normal. Itu pun harus menunggu gol injury time dari Enzo Fernandez. Performa Argentina masih belum meyakinkan. Namun, bukan berarti Argentina bakal tunduk di depan Inggris. Lionel Scaloni mengaku nggak peduli siapa lawan Argentina di semifinal. Mau Inggris atau Norwegia, sang juara bertahan siap menghajar mereka. Tidak masalah siapapun lawan kami di semifinal, mau itu Inggris atau Norwegia. Kami akan menghadapi tim yang bermain sepak bola dengan begitu baik dan memiliki pelatih yang luar biasa, tegas La Scaloneta. Selain itu, bukan cuma Argentina yang kesulitan di babak gugur. Tim-tim unggulan lain juga keteteran. Prancis bahkan harus susah payah menang dari Paraguay di 16 besar. Kemudian Spanyol juga cuma menang tipis melawan Portugal. Bahkan Inggris sendiri juga nyaris goyah saat menghadapi Meksiko di 16 besar.
Di perempat final, tim 3 Singa pun dipaksa bermain hingga babak extra time. Di Piala Dunia kali ini, hampir tidak ada tim unggulan yang tampil terlalu superior. La Albiceleste diprediksi tetap akan menang kontra Inggris, karena Argentina punya mental monster sebagai juara bertahan. Ditambah, mereka diperkuat alien bernama Lionel Andres Messi Cucitini.